Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Kita kembali hidup, bisa hidup saja adalah nikmat Allah yang besar. Saat orang yang tidak diberi oleh Allah kesempatan perpanjangan usia, kita diberi oleh Allah. Ini adalah karunia Allah. Ini bukan kebetulan, ini karunia Allah yang harus kita syukuri, sehingga sisa hidup kita memang terasa berkah hendaknya. Kemudian kita berselawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan betul syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kajian tafsir subuh kita lah sampai di surah Al-Baqarah ayat 220. Kita cari Al-Quran fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ikut tafsirnya masih berkenaan dengan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Hendaklah kalian memikirkannya di dunia maupun untuk yang akhirat. Jadi yang dipikirkan urusan dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau an tentang yatama, anak-anak yatim. Wa in tukhalitu, qul, katakanlah islahun, harusnya buat perbaikan. Islah itu arti solahun, damai, soleh, baik. Jadi islah memperbaiki. Kok dapat dipeloan ya, kok nyomada wajar lah karena anak yatim. Islahun, maka islah, berbuat perbaikan lahum untuk mereka. Khair itu lebih baik. Wa in tukhalituhum, wa dan in jika tukhalituhum kalian mencampur, berarti hartanya dicampurin juga atau mereka, fa ikhwanukum, maka sesungguhnya saudara-saudara kalian, maksudnya mereka itu saudara-saudara kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui al-mufsid, orang-orang yang merusak. Fasada, afsada, yufsidu, mufsid, orang yang merusak. Minal muslih, daripada orang yang memperbaiki. Walau sya'allah, wa dan lau sekiranya, sya'a menghendaki, dan sekiranya Allah menghendaki, la'anatakum, sungguh ia akan mencelakakan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Fihi thamanu masail. Imam Qurtubi menjelaskan ada 8 hal, tapi karena waktu kita mungkin 15 menitan hanya hari Jumat, kita ambil yang pokok-pokok saja. Dilanjutkan ayat 220 berkenaan dengan
sahabat-sahabat bertanya tentang anak yatim. Di antara 13 soalan yang diawali dengan yas'alunaka, salah satunya adalah yas'alunaka anil yatama. Yatama bentuk yatim dari untuk jamak dari yatim, yatimani, yatama. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika turun ayat wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Itu surah Al-Isra, Bani Israel, surah yang ke-17 ayat 43. Janganlah kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ahsan itu lebih baik. Jadi kalau ada harta anak yatim jangan diawai-awai, jangan disentuh-sentuh, kecuali dengan cara yang lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada dipadian, maka lakukanlah sesuatu. Kok diinvestasikan, kok dimanfaatkan, kecuali yang ahsan. Dan surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kulu fi butunihi nara, maka dia sama dengan makan di perutnya api. Jadi kalau diumpamakan baru dimakan itu sama perumpamaan orang yang makan harta anak yatim. Maka hati-hati kalau jadi pengurus atau jadi pengelola kota infak anak yatim, jangan diawai-awai lah itu tuh. Jangan di pegunungan untuk konsumsi pribadi ya boleh. Karena itu amanah untuk anak yatim. Nah, berarti itu harta diperuntukkan untuk anak yatim. Apalagi harta yang memang dari ayahnya. Jadi hari warisan dari ayahnya kan memang harta anak yatim. Kalau itu kan untuk dari masyarakat umum. Apalagi yang berkenaan dengan harta anak. Intalaqa man kana indahu yatim fa'azzala ta'ama min ta'ami, maka dari dua ayat ko tentu sahabat hati-hati menggunakan harta anak yatim. Maka ada yang memanfaatkan memang nyo khususan kalau nyo masak aku bareh kalau bahasa awak cara awaknya bareh ko bareh harta anak yatim ndak nyo samuan jo harta pribadinya nyo pisahan nasi berarti dua lo pariu sambai dua lo ko sambal untuk anak yatim karena kalau dimakan dak sama aja makan harta anak yatim. Sampai model tu dulu sahabat menjaga bahas supaya ndak tamakan denyo makanan atau minuman dari anak yatim ko. Maka faja'ala yufdilu min ta'ami fayahbas lahu. Maka kadang mubazir jadinya. Kenapa? Ya, tentunya nak boleh makan aku masih sisa misalnya. Fashtadda dzalika alaihim. Tentu mengelola cara model ko susah kan. Misalnya kita punya anak yatim, awak nak pengurusnya, nak boleh satu makan karena itu bukan hak awak. Ayo kalau awak tu kusuh masalah seorang, tentu ikut merasa susah kan. Fashtadda alaihim, maka Allah turunkanlah. Kalau mengelola anak yatim nak boleh makan model ko baik. Maka Allah turunkan islahul lahum khair. Tentu cara yang lebih baik lah. Kalau lebih bisa aja mempertahankan model itu ya udah bagus lah. Kita yang pengurusnya makan di rumah saya gitu. Bagi anak yatim ya kalau kartu harta anak yatim, makanan untuk anak yatim, awak pun yang mengantarkan ini ke tapi kan ada tuh anak yatim kan dibawa oleh pengurus ke jamuan tertentu. Kalau jamuannya untuk anak yatim berarti kita tidak boleh kan. Memang ada yang dulu melakukan yang model itu, nyopisahan ya, kalau bukan hak abo, saking ingin mengamalkan wala taqrabu jan daki-daki. Maka susah model itu turunlah ayat ko. Fa khallatu ta'amahum bi ta'amihi, maka bolehlah mencampur makanan anak yatim dengan makanan inyo sendiri. Ini tidak masalah asalkan kau dia udah beti awak lo, beti anak yatim lo. Ketika makanan kan tak tahu makanan mana beti awak tadi kan. Ini kalau hitam putih kan mulai itu kajiannya kan. Beti awak, tapi ketika lah di balian ke goreng misalnya kan. Nang goreng nang piti awak tadi kan nampak ada nama harusnya kan kau goreng piti awak dipisahan gua.
fakhalatu ta'amahum bi ta'am. Maka sejak turun ayat ini tidak masalah lagi, asalkan islahul lahum khair. Sebab kalaulah awak mengasuhnya fa ikhwanukum, maka anak yatim itulah jadi saudara awak. Kalaulah jadi saudara kan tidak masalah, samu sapa makanan, sapa minuman. Yang jelas hartanya harus dijaga. Itu berkenaan dengan asbabun nuzul dari ayat ko. Jadi memang saking inginnya mengamalkan ayat ko model ba'a yang diinginkan oleh Allah, sahabat pun rela memisahkan makanannya jo makan harta anak yatim. Ba'a kira-kira kalau ada orang yang menjadikan anak yatim sebagai komoditi, sebagai sarana untuknya mencari harta lo, penghasilan lo deh. Ada, bukannya ndak ada, bukan sadonyo, ada kasus-kasus tertentu model itu. Sedangkan dulu saja dipisahnya hartanya untuk supaya jangan tamakan aja. Kini ada orang tidak sadonyo, kita kan tidak menuduh. Memang ada itu kasus. Nyo gunakan nyo punya panti, nyo jual, tapi kadang tidak sampai, lebih banyak lo sampai yang ke pengurus. Kadang ada udah sampai do. Atau nyo suruh anak yatim ko menyebar, menyebar lah dapet hanya menikmati lo bagian dari yang, jadi kan menjadi apa namanya, pasti orang ko saya nyantuni kan, tapi tidak nyo muliakan, nyo suruh lo pergi jalan-jalan, minta sumbangan anak yatim, hanya anak yatim itu kalau yo untuk yang pribadi, tapi kan tidak mudah itu memuliakan anak yatim harusnya awak yang mencari anak yatim kau yang dimuliakan. Nah, walau sya'allahu la'anatakum, sekiranya Allah menghendaki maka lahalakakum, sungguh dia akan mencelakakan kalian. Jadi apakah ada orang yang celaka dengan memelihara anak yatim? Ada, ketika anak yatim itu tidaknya muliakan. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah sebut fa'ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan dihardi-hardi. Oke, kalau ada anak yatim kita hardi, berarti kan tidak masuk dalam orang yang kafilul yatim, yang nanti di akhirat model kojo nabiya. Jadi orang yang menyantuni anak yatim model kan. Makanya ada yang menyarankan kalau nio nikahlah dengan janda tuh, karena janda punya anak kan, jadi anaknya anak yatim gitu. Jadi sama jo mengasuh anak yatim gitu. Nah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu ma yang memang maksudnya untuk menyantuni orang anak yatim, ma yang merusak. Mufsid itu merusak. Jadi tatanan harusnya anak kau dipelihara, diperlakukan dengan baik, nyo perlakukan dengan yang tidak baik. Nah, Allah tahu loh ma yang muslih, yang memang betul-betulnya kelola panti kau untuk apa? Untuk membahagiakan, untuk mendidik. Bahkan kini di Kota Pariaman, Panti Putra Muhammadiyah tuh rencana sadonyo anak pantinya dijadikan santri pesantren. Insyaallah tuh mungkin tahun ajaran baru kok. Jadi dimuliakan, diajarkan agama, dididik. Kan wajar saja tuh kan. Pengurusnya juga sama makan, karena itu bagian dari kegiatannya. Tapi bukan mencari penghasilan atas anak yatim, hati-hati. Ya, ada kasus yang memang dulu pernah berkasus yang model itu. Tapi bukan di Pariaman, salah satu wilayah di Sumatera Barat. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Ya, kalau sekiranya menyimpang, ingat Allah tu aziz. Allah tu Maha Perkasa. Hakim, Allah Maha Bijaksana. Itulah yang bisa kita pahami, bahwa kita harus berbaik-baik dengan anak yatim. Itu titipan dari Allah. Bahkan pahalanya besar. Model kerja Nabi ya Pak ya, di surga itu. Mereka maksudnya kan CS nak dakik. Bedanya sama saja diranggang seketika. Model itulah posisi ya, orang yang mengasuh, yang berbaik-baik dengan anak yatim. Jadi kalau ada teman-teman yang yatim, jangan dikasah-kasai. Berarti wa anak niwa dakik jo Nabi. Itu di akhir kita
Berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah hingga akhir hayat. Rabbana hablana minas salihin. Beri kami keturunan anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah. Jadikan kami semakin penuhi hajat, semakin dekat denganmu ya Allah. Di antara kami mungkin ada yang sedang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.